Salam gereja Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya kita masih dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan tetap setia melindungi setiap kita. Saudara, kita masih tetap akan ibadah online pada minggu depan dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. Pastikan kita tetap stay tune jam 10 pagi minggu depan. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil di rumah, jangan khawatir, karena nanti kita juga akan menyediakan IFGF Kids. Jadi anak-anak kita di rumah juga boleh ibadah online, dan linknya akan tersedia di layar Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu boleh mengajak anak-anak kecil untuk beribadah setelah ibadah online ini selesai. Oke, Bapak Ibu, gereja telah menyediakan media untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu, kita sudah punya WhatsApp Group IFGF Medan News yang cuman one way. Jadi semua informasi dari gereja Bapak Ibu bisa tetap dapatkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan informasi paling update di gereja kita, dapat menghubungi Saudari Grace. Nomor telepon Saudari Grace boleh Bapak Ibu lihat di layar berikut ini. Oke, Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, jangan khawatir karena nanti mulai minggu ini, setiap hari Selasa kita akan lakukan yang namanya doa malam bersama-sama. Tetapi kali ini dilakukan dengan cara berbeda, kita akan lakukan doa malam secara online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan link doa malam kita, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan disampaikan melalui WhatsApp Group IFGF Medan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, gereja akan menyediakan kelas iGrow secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut dalam kelas iGrow, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Grace. Kelas iGrow yang akan dibuka adalah kelas Home dan kelas iServe. Oke, teman-teman TYC, apa kabar? Pada sore hari ini, teman-teman TYC akan ada ibadah online lewat Instagram TYC. Untuk teman-teman TYC dapat mengikuti ibadah online pada pukul 5 sore, on time. Dan pada sore ini kita akan dilayani oleh Bro Immanuel. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan umum atau persembahan perpuluhan, Bapak Ibu tetap dapat memberikan dengan melalui transfer rekening ke nomor rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita tahu sekarang dunia, kota Medan sedang dilanda yang namanya dengan wabah COVID-19. Gereja IFGF Medan membuka IFGF Peduli COVID-19 bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya ingin ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam diakonia ini, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke rekening diakonia seperti yang tercantum di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu terakhir. Gereja IFGF Medan tidak melupakan Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April. Happy birthday! Bapak Ibu yang berulang tahun, gereja terus mendoakan Bapak Ibu diberikan tahun yang baru, bertambah usianya 1 tahun, makin sehat, makin diberkati, dan greater blessing akan digenapi di tahun ini. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Happy birthday! Demikian warta sepekan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk boleh menyembah Tuhan di setiap rumah-rumah. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Biar layaklah pagi hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur menghampiri hadirat-Nya. Saya mau ngajak kita semua untuk ambil bagian untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersyukur Tuhan. Jiwaku berserah pada Yesus, penyelamatku. Berserah hai jiwaku seluruhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku.
terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Shalom semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Saya yakin kita semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau sampai pada saat ini kami masih dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, pulihkan kami, sembuhkan kami yang sakit. Dan kami tahu mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan iman kita. Kita mulai. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater blessing. Satu hal yang luar biasa hari ini, saya hendak membagikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan itu baik. Kita membutuhkan ketenangan. Kenapa firman Tuhan katakan ketika engkau tenang, kita dapat berdoa. Beberapa minggu ini saya mengerjakan sesuatu yang belum pernah saya kerjakan. Jarang saya kerjakan. Dulu kalau one to one saya harus ajak orang makan bersama, ngobrol bersama. Dalam beberapa minggu ini saya WA beberapa jemaat. Saya bertanya kepada mereka bagaimana situasi saat ini, bagaimana perasaanmu, bagaimana keadaan. Puji Tuhan, setiap jemaat yang saya tanya, apa yang kau rasakan pada saat ini? Semua mengatakan kuat, semua mengatakan tidak takut. Walaupun ada sebagian yang mengatakan khawatir. Tapi satu hal yang kita harus tahu, dalam firman Tuhan katakan, kita harus banyak berdoa. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Tanpa ketenangan di hati kita, kita tidak dapat berdoa. Situasi seperti ini jarang. Saya 51 tahun. Belum pernah saya mengalami belajar di rumah, bekerja di rumah, apapun ibadah di rumah, belum pernah. Ini yang saya alami sekarang. Barangkali saudara-saudara juga demikian. Di umur sekarang baru mengalaminya. Situasi yang barangkali membosankan. Tetapi dikatakan kuasai pikiranmu, kuasai hatimu agar engkau dapat berdoa. Kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
Firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, lebih mudah kita untuk mengerti. Hari terakhir dunia ini sudah dekat. Karena itu hendaklah kita menguasai diri dan menjaga pikiran, supaya kita selalu siap untuk berdoa. Ternyata ketika kita untuk siap berdoa saja, kita harus dapat menenangkan pikiran dan hati kita. Kalau dalam keadaan takut, cemas, khawatir dengan keadaan di luar, kita tidak dapat berdoa. Untuk itu, untuk dapat saat ini kita bisa kuat, kita hanya dapat menenangkan diri, pikiran dan hati kita, kuasai seluruhnya agar kita dapat berdoa. Apa manfaatnya? Ketika engkau dan aku, ketika kita semua dapat menguasai diri dan menjaga pikiran agar tenang, banyak manfaat yang kita terima. Kita dapat berdoa seperti ayat yang firman Tuhan tadi. Kita dapat berdoa dengan ketenangan, mudah menyembah Tuhan. Dulu waktu sibuk-sibuk, saya juga waktu untuk mesbah bersama Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan terbatas. Karena banyak kesibukan, pagi harus bagaimana, siang gimana, malam. Kadang-kala malam juga karena sudah capek, waktunya sedikit. Tetapi sekarang, pagi bisa berdoa, siang bisa menyembah, malam bisa menyembah. Ini waktunya kita untuk dekat sama Tuhan. Terus manfaat kedua apa? Di samping kita dapat menjaga pikiran dan menguasai hati kita di dalam ketenangan. Di samping kita dapat berdoa, tidak emosi walaupun situasi membosankan. Keadaan yang sekarang kita alami di rumah ini membosankan. Gak usah kita orang yang dewasa, anak kecil pun bosan. Yang biasa jalan-jalan, biasa belanja, biasa melakukan aktivitas. Orang ke kantor, ketemu teman. Anak-anak di sekolah bertemu dengan teman. Ini udah hampir 1 bulan. Kita hanya melihat orang-orang di rumah. Bosan, sangat bosan. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menjaga hati dan pikiran. Ketenangan itu ada. Kita dapat menguasai emosi kita. Mau marah? Duh Tuhan. Mau marah, tenangkan lagi pikiran dan hati kita. Karena apapun situasi di rumah bisa membawa kita jadi marah. Anak yang dulu kita, anak-anak sekolah kita bisa santai di rumah. Sekarang anak sekolah belajar, ibu-ibu kita harus siapin, kita harus menemani mereka, kita harus ikut. Ini satu pekerjaan yang capek atau lelah. Saya sangat mengerti. Dulu anak-anak sekolah saja, kita bantu buat PR saja, cukup capek juga. Tambah sekarang, anak sekolah kita yang ikut, mengerjakan, ikut, membantu. Bagaimana mereka belajar online. Sangat lelah. Tapi ambillah waktu untuk tenang. Kuasai pikiran dan hati. Dekat sama Tuhan. Agar kita dapat menguasai situasi ini dengan tidak emosi, tidak marah. Ketiga, apa manfaat kita dalam penguasaan diri dan menjaga pikiran? Agar semua tenang, dapat berdoa, tidak emosi. Ketiga, memberi kekuatan baru. Ketika kita tenang, kita kuasai pikiran dan hati kita, kita mendapat kekuatan baru. Kalau marah-marah, habis tenaga. Kalau bosan, habis tenaga. Karena apa? Karena dikerjakan dengan cara bosan. Udah boring, udah bosan. Mengerjakan sembarangan. Jadi tidak ada kekuatan baru. Tetapi ketika kita menenangkan diri. Kita tenang. Kita menguasai diri dan hati kita. Hati kita dan pikiran kita, dikatakan,
kita dapat kekuatan baru. Banyak berdoa, menyembah Tuhan, waktu-waktu kita. Yang keempat, apa dikatakan? Menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita tenang, kita sedang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita tenang, kita dapat kekuatan baru daripada Tuhan. Yang kelima dikatakan, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan positif. Iya, ibu-ibu rumah tangga, dulu nggak bisa buat masker. Sekarang masker nggak ada. Kita jadi bisa buat, bisa jadi kreatif. Kita buat masker, jahit untuk anak sendiri, untuk di rumah. Dulu nggak bisa buat jamu. Sekarang kalau kita tenang, oh iya, kita buat apa yang harus kita lakukan besok. Oh besok pagi bangun ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau semua ada schedule-nya. Saya yakin semua kita kerjakan dengan baik. Semua hal yang positif yang kita kerjakan. Sekarang orang banyak jadi kreatif. Karena apa? Keadaan, situasi yang membuat kita jadi kreatif. Jadi melakukan hal yang positif. Dulu enggak. Beli masker, mau masker beli saja. Mau ini beli saja. Hand sanitizer beli saja. Sekarang kita bisa buat. Semuanya jadi pinter. Karena apa? Karena kita situasi demikian kita mau membawahi diri kita tenang. Ada firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Situasi begini nggak mungkin. Banyak coba baca WA, baca Facebook, baca semua berita, kacau semuanya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal sakit, takut, cemas, keadaan ekonomi, kesehatan, apa saja banyak yang meninggal. Kalau itu yang kita isi dalam pikiran kita tidak akan mendapat ketenangan. Tetapi seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, supaya engkau dapat tenang, pikirkan hal yang mendatangkan damai sejahtera. Katakan kata-kata yang baik. Firman Tuhan luar biasa. Mengajarkan kita banyak hal yang baik. Untuk dapat menguasai diri, pikirkan yang baik. Jangan pikirkan kematian. Sakit ini, kita bisa stres. Kita bisa takut. Kita bisa khawatir. Wah, orang banyak dipecat. Kalau nanti benar kita harus mempersiapkan diri kalau terjadi apa-apa. Tapi Tuhan bilang kita jangan takut. Tuhan tidak mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Kalau itu dia tidak izinkan. Tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi kalaupun itu terjadi, Tuhan mempersiapkan diri kita. Bukankah dari bulan Januari kita sudah dengar khotbah? Ada berkat yang tersembunyi. Sering kita dengar. Saya sangat dikuatkan. Menghadapi sekarang, kita sudah diperlengkapi dari bulan Januari. Ada berkat yang tidak terduga, ada berkat di balik semua pencobaan. Berbahagialah engkau ketika engkau masuk dalam pencobaan. Karena apa? Ada berkat di balik itu semua. Ada kekuatan baru. Dan dikatakan juga di sini. Jadi, apa yang harus membuat kita tenang? Kita kuasai diri, pikiran kita harus memikirkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang mulia, yang sedap didengar, yang Tuhan inginkan agar untuk kita pikirkan.
yang dapat meningkatkan imun kita. Kalau kita cemas, imun kita akan turun. Tapi kalau hal-hal yang baik, firman Tuhan kita pikirkan. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan selalu menyertaimu. Tuhan adalah gembalaku. Coba firman Tuhan itu yang kita ingat. Bukankah kita semua akan dikuatkan? Bukankah kita semua kuat menghadapinya? Bukankah hidup ini dapat tenang? Tapi coba pikirkan hal yang buruk. Kita gampang sakit, imun kita turun. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya dikatakan di sini, bagaimana kita dapat tenang dalam situasi yang tidak pasti ini? Tidak pasti kapan berakhir. Bagaimana kita dapat tenang dalam situasi yang tidak pasti ini? Di samping tidak pasti karena kita tidak tahu kapan ini selesai. Kapan ini berakhir kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa prediksi. Ada yang bilang Juli, ada yang bilang sampai akhir tahun. Kita nggak tahu. Tapi dikatakan, di samping memikirkan hal-hal yang benar dan baik untuk meningkatkan imun kita. Dan pertama firman Tuhan katakan, dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bagaimana kita tenang? Selain kita memikirkan hal-hal yang baik dan benar. Dikatakan di sini, dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Isi waktu-waktu, berdoa, baca firman. Karena Daud sendiri mengalami ketika dekat dengan Tuhan, dia tenang. Karena dia percaya, di dalam ketenangan kita percaya Tuhan keselamatan kita. Tuhan gunung batu kita. Tuhan yang melindungi kita. Kota benteng kita tidak akan goyah. Ini firman Tuhan. Harus dekat sama Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu. Sakit, sehat, keadaan susah sekarang, atau dalam keadaan cemas, takut, dikatakan dekatlah pada Tuhan. Engkau akan memperoleh ketenangan. Karena Daud sudah merasakan hal itu. Dalam kekacauan, ketika dia dikejar dalam posisi bagaimanapun dia, ketika dia dekat sama Tuhan, ada ketenangan. Kedua dikatakan, bagaimana kita dapat tenang dalam situasi yang tidak pasti ini. Kedua dikatakan dalam Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka menghadapi danau yang sedang mengamuk, angin kencang dan ombak yang besar. Ayat 39 dari Markus yang keempat dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40 Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam terjemahan sehari-hari, firman Tuhan bilang demikian. Ayat yang ke-39. Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau berhenti dan diam. Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali. Ayat yang ke-40 lebih jelas firman Tuhan katakan. Kemudian dia berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Jadi yang kedua, untuk mendapat ketenangan, percaya akan Tuhan bahwa semua ini dalam kendalinya Tuhan. Tadi kita sudah ngomong, tidak ada yang terjadi dalam dunia ini, dalam diri kita pun, tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kendalinya Tuhan. Percayalah. Dia tahu. Dia mengerti. Dia memahami. Sampai di sini di ayat 40 dikatakan, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Ternyata takut itu adalah bukti dari ketidakpercayaan. Ketika kita takut, ketika kita tidak tenang, dikatakan di sini, sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Murid-muridnya
udah ikut, udah melihat Yesus melakukan mujizat, sudah lihat orang mati bangkit, sudah lihat semuanya, tapi masih kurang percaya. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi ketenangan yang kedua dikatakan, percaya pada Yesus. Dia mengendalikan semuanya. Keadaan kita saat ini dalam kendalinya Tuhan. Kapan berakhir Tuhan yang tahu. Kapan ini kita di rumah terus? Ya, Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan bilang, bagian kita memang kita harus di rumah. Bekerja di rumah. Sekolah di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Kerjakan bagian kita. Terus apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan lindungi kita. Asal kita ikut bagian kita, asal kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian dia. Tuhan melindungi kita. Percayalah, dia yang mengendalikan semuanya. Tidak ada satupun, sampai dikatakan rambut gugur dari kepala kita tanpa seizin Tuhan pun dia tidak akan jatuh. Percaya, semuanya dalam kendalinya Tuhan. Dan kita lihat bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita tenang? Takut akan Tuhan, sumber ketentraman. Dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan, bukan takut dengan keadaan. Memang saya juga tidak memungkiri kita takut dengan keadaan. Semua ketika saya berbicara dengan banyak jemaat, saya WA, saya membangun hubungan, saya tanya, one to one melalui WA saya tanya, takut? Iya, ada yang takut. Kenapa? Kalau karyawan, kalau dipecat bagaimana? Kalau ibu, anaknya sakit nanti bagaimana? Kalau aku sakit, aku berjumpa dengan banyak ketakutan yang diberikan dunia ini kepada kita. Kita tidak akan tenang dengan ketakutan ini. Tetapi dikatakan, takut sama Tuhan berbeda dengan takut dengan keadaan. Ketika kita takut sama Tuhan, itulah sumber ketentraman kita. Apapun yang terjadi di luar sana, atau keadaan sekarang ini, jangan membuat kita takut dengan keadaan itu. Tetapi takutlah akan Tuhan. Karena dia sumber ketentraman. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menjaga apa janji-janji Tuhan, firman Tuhan melakukannya. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Satu kesimpulan terakhir dikatakan, bagaimanapun keadaan kita saat ini kita harus tenang, dapat menguasai pikiran, agar kita dapat berdoa, percaya kepada Tuhan, semua dalam kendalinya. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, kami selalu mendoakan agar kita semua sehat. Tapi satu hal, tenanglah. Ada pujian yang mengatakan, tenanglah hai jiwaku, percaya pada Yesusku, penyelamatku. Coba ketika engkau takut, cemas, khawatir, datang, berlutut, kunci kamar, nyanyikan lagu itu. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita dapat kuat menghadapinya. Amin. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu Engkau mengajar kami. Untuk kami mau tetap tenang. Walaupun situasi Tuhan keadaan saat ini sangat sulit untuk kami dapat diam dan tenang. Tapi seperti janji-Mu Tuhan, di dalam ketenangan kami dapat berdoa. Di dalam ketenangan kami mendapat kekuatan baru. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya ya Bapa. Seluruh jemaat Tuhan. Memberkati dalam perlindungan daripada Tuhan. Memberkati kami dengan segala apa yang kami butuhkan. Memberkati Tuhan Yesus dengan kesehatan yang kami butuhkan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini kami terima berkat-Mu Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Demikian ibadah online kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.